Bang Erik, sini Bang Erik. Ya, sini Bang ya. Kasih dulu bangkusnya di depan biar kelihatan bangkusnya. Ya, bangkus. Ya, panggilan hari ini Mas Kus gimana Mas? Bisa disampaikan dikit dua patah kata. Saya memenuhi panggilan. Sebagai saksi ya Mas ya. Itu cerita dikit Mas soal HP itu sebenarnya kenapa pentingnya itu di nanti aja ya. Ada gimana Bang Petrus, ada mau disampaikan untuk pendampingan hari ini? Ya, pertama menyatakan hari ini Kusnadi sebagai saksi memenuhi panggilan KPK. Meskipun perasaan trauma itu masih ada, tetapi Kusnadi mementingkan kewajibannya untuk bersaksi dalam kaitannya dengan surat panggilan KPK yang sudah diterimanya sejak tanggal 14 atau 15 kemarin. Dan sebagai buktinya ya ini fisiknya, orangnya dalam keadaan ya kelihatan seperti Kurang makan. trauma masih ada, tetapi dia siap untuk memenuhi panggilan itu. Oke. Tapi kemarin bilangnya trauma, tapi ke Barreskrim itu kenapa? Loh, justru trauma itu minta perlindungan. Walaupun ke sana itu untuk melapor, tapi sekaligus minta perlindungan hukum. Oh, gitu ya. Oke. Terus mau nanya dong, isi handphonenya itu apa sih Bang? Sampai disita gitu yang Ya, bicara itu- penyidik? Nanti kita dengar dari penyidik karena mereka yang berkepentingan dengan isi handphone. Toh. Suka komunikasi sama Pak Harun bukan sih Pak? Apa nggak ada Nah, komunikasi itu sama kita Harun? lihat aja nanti. Tapi suka komunikasi dengan Pak Simeon gak sih Pak? Simeon Petrus, Imelda. Halo, oke. Mundur sambil mundur. Tiang mana nih? Aduh, kalau gue Udah waktunya belok. ini tiang sini Bang. Aduh, Ini Bang, udah waktunya belok kelewatan Bang. Itu. lepas. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nanti Pak? Kira-kira Mas Kus yang menjadi poin penting nanti mau disampaikan. Pertama, menyatakan Kusnadi hadir. Wah, Yang kedua, ada permintaan untuk mengganti penyidik. ganti penyidik Ya, ya. karena kaitan dengan peristiwa tanggal 10 Juni itu, Oh. karena yang menangani kasus ini adalah tim. Kalau bicara tim berarti selain Rosa dan Priyatno juga ada penyidik lain. Ya, jadi itu tadi pergantian penyidik. Juga minta klarifikasi tentang beberapa hal yang menurut kami janggal terkait administrasi, penyitaan, penggeledahan, dan penerimaan barang bukti. Ada beberapa hal di situ yang menurut kami ada kekeliruan, termasuk tanggal dan tempat terjadinya serah terima barang sitaan. Di dalam dokumen serah terima barang sitaan itu terjadi di Citerep, Bogor pada tanggal 23 April 2024. Padahal kejadiannya 10 Juni di gedung KPK. Ya, itu suatu entah kesalahan atau kekeliruan atau apa maksudnya, itu yang kita minta diklarifikasi. Ya. Yang kedua ada surat tanda laporan. Kalau di polisi itu disebut laporan polisi. Kalau di KPK laporan dugaan tindak pidana korupsi, terdapat dua nomor kode yang berbeda. Kode beda ya. Ya, nomor dan kode yang berbeda itu termasuk juga tempat serah terima barang sitaan yang berbeda itu berimplikasi kepada persoalan yurisdiksi. Ya, pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara itu nanti, dan juga bisa mengenai salah orang, error in persona. Ya, bisa saja bukti laporan tindak pidana korupsi itu perkara orang lain, tapi karena kesibukan dan berbagai sebab salah dicantumkan di dalam dokumen berita acara penyitaan dan surat panggilan. Karena ini sangat penting, jadi sebelum diperiksa ini harus clear dulu. Jangan sampai Kusnadi diperiksa sebagai saksi tetapi dengan nomor perkara atau tanda laporan polisi untuk perkara orang lain. Oh gitu ya Bang. Jadi ini bukan soal sepele, tapi soal yang sangat prinsip terkait dengan persoalan yang kalau di persidangan ini bisa diperdebatkan dan perkara bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Oke. Siap. Oke.
ada tanggapan dong bang, laporan kemana-mana dibilang kalau panik, emang isi handphonenya apa sih bang, kayak tapi dibilang panik sama masyarakat gitu? Gimana? Kayak kelihatan panik itu ngelapor KPK kemana-mana dituduh panik. Lo bukan karena situasi yang dihadapi, kan dia juga kan Komnas HAM memang ada dugaan pelanggaran HAM terjadi di sini. 3 jam di Kemudian kalau namanya perampasan kemerdekaan selain pelanggaran HAM, dia juga masuk kualifikasi tindak pidana. Itulah ke Mabes Polri. Jadi kemana-mana itu bukan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, ya toh? Komnas HAM, Bareskrim, itu kan lembaga penegak hukum. Bahkan termasuk di KPK ada kewajiban KPK memberikan perlindungan kepada saksi, itu wajib hukumnya menurut undang-undang KPK. Oke, siap. Ayo, bagus. Mas Gus, ini mau disampaikan Mas. Nanti yang lain-lain setelah ini. Dari tadi nggak ngomong-ngomong Mas. apakah udah peradilan? Mas. Siap, itu juga Hey.